Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Aksata Review. Jika biasanya posisi lokomotif selalu ada di bagian paling depan rangkaian kereta, kali ini saya akan membahas posisi lokomotif yang tersebar secara acak di dalam satu rangkaian kereta. Jadi, sistem ini disebut dengan nama distribusi power atau distribusi power unit. Sistem distribusi power unit hampir mirip dengan sistem multiple unit. Hanya saja jika sistem multiple unit, lokomotif akan disatukan secara berurutan. Dan biasanya lokomotif akan terletak di bagian depan rangkaian ataupun di bagian belakang rangkaian saja. Sedangkan dalam sistem distribusi power unit, lokomotif akan diposisikan tersebar dalam satu rangkaian. Misalnya saja, satu unit lokomotif diposisikan di bagian depan rangkaian kereta, dan satu unit lokomotif lainnya diposisikan di bagian belakang rangkaian kereta, ataupun di bagian tengah rangkaian kereta. Sebenarnya, teknologi ini sudah diperkenalkan sejak tahun 1960-an, yang dikembangkan oleh perusahaan Harris Control, yang kemudian dibeli oleh perusahaan General Electric, dan mulai dipasarkan oleh perusahaan General Electric dengan nama Lokotrol. Dari penempatan posisi lokomotif yang acak dalam satu rangkaian ini, mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana cara mengoperasikan lokomotif-lokomotif tersebut, dan apakah sama cara pengoperasiannya dengan sistem multiple unit. Jadi, untuk cara pengoperasiannya, sistem distribusi power unit dan sistem multiple unit sama-sama dioperasikan oleh lokomotif paling depan, atau biasa disebut dengan lokomotif utama. Namun, dari kedua sistem ini memiliki beberapa perbedaan, dan tentu saja tidak dapat disamakan sepenuhnya. Yang pertama tentunya, sistem multiple unit hanya dapat diaktifkan jika unit lokomotif saling berdekatan. Karena nantinya lokomotif akan saling terhubung dengan konektor, biasanya menggunakan konektor 27 pin. Dan ternyata hampir semua lokomotif modern di dunia saat ini sudah dipasangi dengan sistem konektor 27 pin. Dan juga semua pabrikan lokomotif menggunakan konektor dengan tipe yang sama. Tujuannya adalah karena setiap operator kereta di seluruh dunia pasti mengoperasikan lokomotif dari beberapa pabrikan lokomotif. Karena hal itulah, penggunaan konektor dengan tipe yang sama akan membuat lokomotif yang berbeda pabrikan pun tetap bisa terhubung dan mengaktifkan sistem multiple unit ini. Sedangkan sistem distribusi power unit dapat diaktifkan walaupun lokomotif saling berjauhan. Karena sistem distribusi power unit tidak memerlukan konektor sebagai penghubung antara lokomotif satu dan lokomotif yang lainnya. Lalu, bagaimana cara menghubungkan lokomotif yang terpisah agar dapat dikendalikan dari satu lokomotif utama saja? Jadi, sistem ini memanfaatkan teknologi digital, yaitu dengan menggunakan sinyal untuk saling terhubung antara lokomotif satu dan lokomotif yang lainnya. Sederhananya, lokomotif selain lokomotif utama sama halnya dengan mainan remote control yang dapat dioperasikan dari jarak jauh. Yang mana nantinya lokomotif akan saling terhubung dengan satu frekuensi sinyal yang telah ditentukan. Sehingga ketika kereta berpapasan dengan kereta lainnya yang sedang menggunakan sistem yang sama, kedua kereta tidak akan saling terpengaruh karena perbedaan frekuensi. Kemudian, apa tujuannya untuk menggunakan sistem distribusi power unit ini? Dan kenapa tidak cukup dengan menggunakan sistem multiple unit saja? Jadi, tujuan dari sistem distribusi power unit ini adalah agar rangkaian kereta yang dibawanya bisa lebih panjang lagi dan dapat menghindari kemungkinan slip pada roda lokomotif ketika sedang menarik beban berat di daerah pegunungan.
karena penyebaran traksi yang dilakukan dalam satu rangkaian kereta tersebut. Berbeda halnya dengan sistem multiple unit, yang traksinya akan terfokus pada satu titik saja, yaitu di bagian depan, sehingga lokomotif yang sedang mengaktifkan sistem multiple unit, lokomotif-lokomotif tersebut bertugas sebagai lokomotif penarik semuanya. Sedangkan dalam sistem distribusi power unit, ada lokomotif yang bertugas sebagai pendorong sekaligus penarik, yaitu lokomotif yang diposisikan di bagian tengah rangkaian kereta. Namun, sistem multiple unit ini juga memiliki kelebihan, yaitu sistem ini tidak akan kehilangan koneksi antara lokomotif yang terhubung, selama konektor 27 pinnya tetap terpasang pada lokomotif. Sedangkan pada sistem distribusi power unit, terkadang lokomotif akan saling kehilangan koneksi. Kehilangan koneksi tersebut biasanya terjadi di daerah pegunungan atau perbukitan. Namun, kehilangan koneksi tersebut hanya terjadi beberapa saat saja, karena nantinya koneksi akan terhubung kembali secara otomatis ataupun secara manual oleh masinis. Dan saat lokomotif kehilangan koneksi dengan lokomotif utama, lokomotif tersebut akan tetap dalam posisinya. Sebagai contoh, saat lokomotif sedang berada di throttle 50%, kemudian lokomotif kehilangan koneksi, maka lokomotif akan tetap berada dalam kondisi tersebut, sampai lokomotif tersebut kembali terkoneksi dengan lokomotif utama. Namun tentunya akan ada fitur keamanan yang akan menurunkan throttle secara otomatis jika dalam beberapa waktu yang sudah ditentukan lokomotif masih belum terkoneksi dengan lokomotif utama. Namun sebenarnya tujuan yang paling utama dari sistem distribusi power unit ini adalah ketika menarik beban yang cukup berat dan dibutuhkan pengereman cepat, maka pengereman cepat tersebut dapat dilakukan. Karena penyaluran tekanan udara untuk sistem pengereman pada rangkaian kereta akan jauh lebih cepat ketimbang dengan sistem multiple unit yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Mengapa demikian? Karena lokomotif dengan sistem multiple unit hanya akan menyalurkan tekanan udara dari bagian depan kereta atau dari lokomotif di posisi depan saja. Hal itulah yang membuat penyaluran tekanan udara untuk sistem pengereman akan jauh lebih lama. Kita andaikan saja 3 lokomotif dengan sistem multiple unit sedang menarik 100 rangkaian kereta. Dan untuk menyalurkan tekanan udara dari lokomotif ke sistem pengereman rangkaian kereta akan dimulai dari rangkaian kereta pertama hingga rangkaian kereta yang ke-100. Hal itulah yang membuat sistem membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, jika ketiga posisi lokomotif tersebut disebar di dalam satu rangkaian kereta, kemudian menggunakan sistem distribusi power unit, maka akan membuat penyebaran tekanan udara untuk sistem pengereman rangkaian kereta akan jauh lebih cepat. Kita andaikan lagi, satu unit lokomotif diposisikan di bagian depan, kemudian satu unit lainnya diposisikan di urutan ke-30 setelah gerbong rangkaian kereta, dan yang satu lagi diposisikan di urutan ke-70 setelah gerbong rangkaian kereta. Maka, ketika dibutuhkan pengereman cepat, semua lokomotif akan bekerja sama menyalurkan tekanan udara secara cepat ke seluruh rangkaian kereta. Dan sistem distribusi power unit ini biasa digunakan jika lokomotif sedang bertugas menarik rangkaian kereta barang yang cukup panjang dan berat. Sebagai informasi tambahan, lokomotif yang dioperasikan menggunakan remote control juga sebenarnya memang ada. Teknologi ini yang memungkinkan masinis dapat mengoperasikan lokomotif dari luar lokomotif tersebut. Pembahasan ini mungkin nanti akan saya bahas juga. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar.
Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.